Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang menyaksikan tayangan kami bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kita berjumpa kembali dalam tema orang benar bertumbuh, berbuah, berdampak. Pertama-tama, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini, kami mau menyampaikan terima kasih untuk saudara-saudari yang dengan setia menyaksikan channel ini. Harapan kami channel ini menjadi berkat bagi saudara-saudari. Kami juga berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberikan komentar yang menguatkan, yang membangun iman, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa doa saudara-saudari menjadi kekuatan bagi kami untuk meneruskan pelayanan ini, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan membahas tema kali ini tentang orang benar bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang bunyinya seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudari, berbicara tentang bagian firman Tuhan ini, saya pertama-tama mau mengajak kita tentang definisi, untuk melihat definisi tentang orang benar. Orang benar maknanya adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 1. Mazmur 1 mengatakan begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, definisi orang benar bukanlah orang yang tidak melakukan kesalahan atau orang yang tidak berdosa, tapi orang benar adalah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat, firman Tuhan, Alkitab. Jadi orang benar seperti yang tadi dikatakan, kesukaannya ialah Taurat, firman Tuhan. Mengartikan kata kesukaan seperti ini. Orang Maluku umumnya menyukai ikan sebagai makanan. Ketika berbicara kesukaannya yang makan ikan, mungkin suatu saat orang Maluku itu ada di Jawa, ada di Kalimantan, Sumatera, ataupun di tempat yang mungkin tidak mudah untuk mendapatkan ikan. Dia bisa makan makanan yang lain. Tetapi ketika berbicara tentang makanan kesukaannya ikan, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Entah dengan cara meminta dikirimkan, atau berjuang jauh-jauh untuk mendapatkan ikan, tetapi dia berusaha kembali untuk mendapatkan makanan kesukaannya. Ketika diartikan dalam bagian firman Tuhan tadi, orang benar bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi orang benar adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, maka orang benar bisa saja jatuh dalam dosa. Orang benar bisa saja berbuat dosa. Tetapi yang membedakannya, karena kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, maka dia cepat untuk kembali pada kebenaran itu. Dia tidak akan tahan berlama-lama di dalam dosa. Dia akan berusaha untuk berjuang keluar dari dosa. Ibarat kata, dosa bukanlah habitatnya atau tempat hidupnya. Seperti hewan, ayam hidup di darat. Itik atau bebek meskipun bisa di darat, tetapi habitatnya lebih banyak di air. Ketika ayam dan itik dilemparkan ke air, maka ayam akan berusaha untuk mencapai daratan, karena air bukanlah habitat atau tempat hidupnya. Tetapi ketika itik atau angsa atau bebek dilemparkan ke air, maka dengan tenang dia akan berenang di air, karena habitat hidupnya di situ. Habitat orang benar atau orang benar dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia akan melenceng, maka dia akan kembali karena habitatnya di situ, tempat hidupnya di situ, dia nyaman di situ, dia diciptakan di situ. Saudara-saudara, orang benar
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, akan terus berusaha untuk melakukan firman Tuhan, ada hidup di dalamnya. Nah, mari kita kaitkan kata-kata ini atau kalimat ini dengan ayat yang tadi kita baca, seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar ialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bayangkanlah ketika Anda dan saya melakukan firman Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak selalu mudah, kan? Ada hal-hal yang mungkin mudah untuk kita lakukan, tetapi ambil salah satu contoh, misalnya perintah untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, it's okay, tidak apa-apa, fine, gampang. Tetapi berbicara bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita, membenci kita, tidak menghargai kita, menimbulkan kepahitan dalam diri kita, itu bukan merupakan hal mudah. Tetapi itu menjadi perintah firman Tuhan. Yang mau saya katakan di sini adalah melakukan firman Tuhan, menjadi orang benar, bukanlah hal yang mudah. Terkadang juga orang mengatakan, bagaimana dalam hidup ini? Saya sudah berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang saya tahu itu merupakan kebenaran. Firman Tuhan mengatakannya seperti itu. Tapi lihatlah hidup saya. Saudara-saudari, umpama daripada apa yang kita alami berdasarkan pengalaman kita berusaha melakukan firman Tuhan adalah apa yang dikatakan oleh pemazmur. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma mungkin tidak semua kita melihatnya secara langsung, tetapi dari internet kita bisa melihatnya, kita bisa melihat informasi tentang pohon kurma. Yang unik dari pohon kurma begini, bahwa pohon kurma itu ketika ditanam, maka dia akan ditanam lebih dalam di dalam tanah, dan bahkan ditindih oleh batu. Dia tidak kemudian langsung bertumbuh ke atas, tetapi dia bisa saja membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bertumbuh. Tidak langsung ke atas, tetapi ke bawah. Akarnya akan tumbuh jauh ke bawah untuk mencari sumber makanan. Sesudah itu baru muncullah pucuknya ke atas. Jadi pohon kurma ketika dia bertumbuh awalnya bisa saja orang mengira mati, tetapi tidak. Dia tengah bertumbuh lebih dulu ke bawah, baru kemudian ke atas. Yang tidak kelihatan baru kelihatan. Bagaimana dikaitkan dengan melakukan firman Tuhan? Terkadang ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran, kita tidak langsung bisa melihat hasilnya. Itu seringkali membuat kita frustasi dan putus asa. Berusaha melakukan yang benar, kemudian kita mengalami tantangan, mengalami persoalan, kita berpikir kapan kita mendapatkan kebaikan dan kemurahan. Dan mungkin pada saat ini Anda tengah berjuang dengan hal itu, bertanya-tanya, apa lagi yang salah? Tuhan, apa lagi yang kurang? Apa lagi yang masih perlu saya lakukan? Lalu pertanyaannya, apakah semua hal yang Anda lakukan menjadi percuma ketika Anda berusaha melakukan firman Tuhan? Seolah-olah tidak berguna. Nah, tadi hendak dikatakan bagi kita bahwa firman Tuhan yang kita lakukan, kehendak Tuhan kita lakukan, kita ibarat pohon kurma yang ditanam. Perbuatan-perbuatan kita seolah-olah tidak ada dampaknya, seolah-olah tidak berhasil. Tetapi apakah demikian? Tidak. Karena firman Tuhan ini kemudian mengatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tumbuh subur seperti pohon aras. Ada beda perawakan antara pohon kurma yang kurus langsing ibarat pohon palem dengan pohon aras. Pohon aras ini seperti pohon beringin. Ketika dia subur, dia besar, dia tumbuh besar menjadi perlindungan untuk hewan-hewan, binatang-binatang, karena dia sangat besar dan sangat rindang. Hal ini mau mengatakan bahwa ketika orang percaya, tetap setia, tetap berjuang, melakukan kebenaran berdasarkan firman, maka ujung-ujungnya dia bertumbuh, dia berbuah, dan dia kemudian berdampak. Di sini lebih lanjut dikatakan ayat 14,
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di pelataran Allah kita, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ada jaminan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini, bahwa mungkin bukan saat ini kita melihat hasil ketekunan kita untuk mengikuti Tuhan. Mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan bulan ini, tetapi akan tiba saatnya kita menerima apa yang telah kita lakukan menjadi buah dalam kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pada suatu saat, seorang anak yang biasanya berjualan dari rumah ke rumah untuk menghidupi dirinya, dia merasa lelah karena sedari pagi sampai dengan siang yang panas dan begitu terik, dia belum mendapatkan seorang pun untuk membeli jualannya. Dengan putus asa, dia mengetuk pintu rumah. Lalu kemudian di rumah itu dia masuk. Tuan rumah membuka pintu dan bertanya, "Apa yang kau mau lakukan? Apa keperluanmu?" "Bu, saya menjual ini dan itu." Ibu itu kemudian bilang, "Minta maaf nak, saya belum ada uang untuk membeli apa yang engkau tawarkan atau apa yang engkau jual." Lalu anak itu kemudian dengan memelas berkata begini, "Dari pagi sampai siang saya begitu lelah, saya begitu capek. Bolehkah saya meminta segelas air putih sebelum saya kembali berangkat untuk berjualan?" Saudara-saudara, ibu itu kemudian mengatakan ini, "Tunggu sebentar nak, saya masuk ke dalam." Dia masuk sebentar, beberapa menit kemudian dia keluar. Dia keluar dengan memegang sebuah gelas, bukan berisi air putih, tetapi berisi susu. Lalu kemudian dia memberikan susu itu kepada anak itu dan memberikan sepotong roti untuk dia makan. Sesudah selesai minum susu dan kemudian makan sepotong roti, anak itu kuat dan segar. Lalu dia bilang, "Terima kasih Bu, saya akan melanjutkan perjalanan saya kembali." Beberapa puluh tahun kemudian, ibu itu menjadi tua dan sakit-sakitan. Karena penyakitnya terpaksa dia mesti dirawat di rumah sakit. Dia dirawat beberapa bulan dan biaya perawatannya sangat mahal. Beruntung ibu itu berhasil disembuhkan dari penyakitnya. Masalahnya kemudian, dia tidak mempunyai cukup uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Di hari ketika dia mau keluar, tagihan dari rumah sakit masuk kepada dia, harus membayar sejumlah uang yang memang sama sekali mustahil untuk dia melunasinya. Lalu datanglah dokter untuk memeriksa dia terakhir kali sebelum dia keluar. Ketika dia berjumpa dengan dokter itu, bertatap mata, seolah-olah dia mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan dokter ini. Lalu dokter itu bertanya, "Bu, bagaimana keadaannya?" Nampaknya dokter itu juga seolah-olah mengenal ibu itu. Lalu ibu itu bilang, "Saya sudah merasa sehat, terima kasih dok." "Lalu bagaimana, kapan ibu pulang?" "Rencananya besok, tapi masalahnya di biaya." Oh, dokternya mengangguk-angguk kemudian mengambil tagihan rumah sakit yang dipegang oleh ibu itu. Keesokan harinya, saat ibu itu masih keluar, seorang perawat kemudian membawa secari kertas catatan yang menyatakan bahwa tagihan rumah sakit yang mahal itu telah lunas dibayar seseorang. Luar biasanya, di bawah catatan lunas itu ada sebuah catatan kecil yang rupanya ditulis daripada orang yang membayar tagihan rumah sakit itu. Di bawah tagihan itu tertulis tulisan ini, "Telah lunas dibayar dengan segelas susu." Saudara-saudari, rupanya dokter yang merawat ibu tadi adalah anak yang puluhan tahun yang lalu pernah diberikan segelas susu oleh sang ibu. Sang ibu tidak pernah berpikir bahwa kebaikannya akan terbalas seperti itu. Tetapi dia melakukan apa yang baik berdasarkan apa yang benar yang dia pahami. Dan lihatlah, kebenaran yang dia lakukan bertumbuh, berbuah, dan kemudian dia memakan
apa yang dia lakukan. Apa yang mau dikatakan bagi kita? Ketika saat ini mungkin ada begitu banyak hal yang mengganggu pikiran kita, yang mendorong kita mundur, yang membuat kita putus asa untuk terus melakukan yang benar berdasarkan firman Tuhan, maka ilustrasi ini mendorong kita untuk tidak melihat saat ini, tetapi meyakini bahwa di dalamnya Tuhan tetap bekerja. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi yakinlah suatu saat pasti kebaikan Anda akan berbuah. Saudara-saudara, mendengar ilustrasi tadi, mungkin saudara-saudara mengatakan, tapi usia saya sekarang rasa-rasanya sudah susah untuk mendapatkan dampak daripada apa yang dikatakan. Rasa-rasanya keadaan hidup saya begini-begini saja, padahal saya telah berusaha melakukan apa yang benar. Bahkan saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saya saat ini, pada keluarga saya, pada orang yang saya kasih dan orang yang saya cintai. Apakah seperti itu yang dikatakan? Pada suatu saat, saudara-saudari, seorang misionaris, dia baru saja pulang dari penginjilan di tempat yang terpencil. Dia bersama dengan keluarganya naik kapal yang penuh sesak. Bagaimana dia sudah harus mengalami begitu banyak penderitaan di tempat dia menginjil, yang merupakan tempat terpencil. Dan ketika naik kapal pun, dia tidak ada di sebuah kamar yang baik, dia hanya di emperan, dan berjuang melewati malam demi malam sampai tiba di tempat tujuan. Hal yang kemudian mengecewakan dia adalah saat kapal bersandar di pelabuhan, dia melihat seorang pejabat publik yang seringkali tidak bertanggung jawab dalam perilakunya, baru pulang berburu. Tapi karena memang dia pejabat publik, dia disambut secara luar biasa. Diberikan tempat VVIP, very very important people, untuk kemudian dia melintas tanpa mengantri. Padahal dia baru saja melakukan sesuatu yang menurut pandangan penginjil itu bukanlah hal yang penting. Sedangkan dia kembali harus menikmati berdesak-desakan di tengah orang banyak, lalu berkata, Tuhan, apakah ini yang harus saya terima sebagai upah kesetiaan saya melayani Engkau? Tiba-tiba dia merasa Tuhan berbicara dalam hati dan mengatakan begini, sabar nak, engkau belum sampai ke rumah. Hal ini mau mengatakan bahwa mungkin hal itu bahkan kita tidak jumpai di sini. Tapi Tuhan menjanjikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang tidak terbayangkan bersamanya. Artinya ada jaminan bagi kita di sini, di dunia, dan nanti dalam kekekalan. Itulah yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lalu apakah sampai hanya di situ? Saudara-saudari, bagian firman Tuhan ini kemudian melanjutkan dan berkata begini, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, pada masa tua mereka berbuah, mereka berdampak, diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah. Tetapi tidak hanya sampai di situ, karena ayat ini lanjut dan mengatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ada alasan kenapa orang percaya itu diberkati, bahwa orang percaya itu diberkati untuk sebuah tujuan yang bukan hanya keberhasilan tetapi dampak. Jadi apa yang mesti lakukan orang percaya adalah bagaimana dia konsisten, tetap setia untuk berpegang pada firman Tuhan. Ketika dia baru bertumbuh, ketika dia berbuah, menikmati buah itu, dan dia harus berdampak. Konsisten adalah sikap terus-menerus melakukan sesuatu yang kita percayai dengan setia dalam keadaan apapun. Dalam hal ini orang benar dituntut untuk konsisten melakukan firman Tuhan apapun keadaannya. Jaminannya ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jaminannya dalam Mazmur 1 pada ayatnya ketiga dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi ada jaminan keberhasilan di situ. Jadi ketika kita bergumul untuk suatu hal, misalnya bergumul menyelesaikan pendidikan, suatu saat ketika kita menyelesaikan pendidikan meskipun dengan susah payah, kita akan melihat buah daripada keberhasilan itu adalah konsistensi, terus-menerus melakukan baik kebenaran firman Tuhan, ketekunan untuk berjuang, dan seterusnya. Ketika kita mencapai sebuah posisi dalam bidang yang kita tekuni, jabatan atau gelar, itu pun menunjukkan konsistensi kita. Bahkan pada suatu saat mungkin kita berdoa untuk sebuah hal yang ingin kita capai, kita percaya Tuhan mampu memberikannya dan mau memberikannya kepada kita, dan kita berdoa, lalu kemudian kita mendapatkannya lewat perjuangan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan hal itu. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, konsistensi adalah terus-menerus melakukan firman Tuhan untuk kemudian melihat dia berbuah dan menjadikan kita berdampak. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Pujian tadi mengatakan bahwa setiap orang percaya yang mengimani Tuhan bekerja dalam hidupnya akan mengatakan seperti lagu tadi, aku ada saat ini karena berkat kemurahan-Mu, karena pemeliharaanmu. Apapun hidupku ini setelah melewati badai, melewati perjuangan, menikmati keberhasilan pada saat ini, berdiri di sini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dari firman Tuhan dikatakan karena konsistensi melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, lalu bagaimana? Firman Tuhan mengatakan bahwa sesudah itu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada hal-hal yang tetap mesti dilakukan. Berbicara tentang konsistensi, terus menerus melakukannya, bukan sekali-kali. Pada suatu saat dalam sebuah perjalanan sesudah retret seorang mahasiswa teologi, dia turun dari puncak karena waktu itu sudah malam. Dia naik bis dan di sebelah tempat duduknya kosong. Sesudah bis melakukan perjalanan beberapa waktu ke depan, kemudian naiklah seorang perempuan muda cantik duduk di sebelahnya. Nampaknya perempuan itu kecapean dan dalam perjalanan kemudian terkantuk-kantuk, lalu tanpa sengaja tersandar di bahunya. Tidak mudah bagi seorang muda ketika duduk berdampingan dengan seorang perempuan cantik. Karena dia menganggap itu bukanlah hal yang mudah, maka dia kemudian berdoa dalam hatinya dan dia mengatakan, ya Tuhan, jauhkanlah saya dari pencobaan ini. Ketika habis berjalan kemudian perempuan muda itu tersadar, lalu kemudian duduk normal lagi, tidak bersandar pada bahu pemuda itu. Tetapi beberapa waktu sesudah habis berjalan, perempuan itu tergantuk-gantuk lalu kemudian bersandar. Doa yang sama dia doakan, ya Tuhan, jauhkanlah aku dari pencobaan ini. Perempuan itu tersadar lalu kemudian bis berjalan. Tetapi karena perjalanan jauh, perempuan itu capek, akhirnya dia tertidur dan tersandar pada laki-laki itu, mahasiswa teologi itu. Dia yang tadinya berdoa, ya Tuhan, jauhkanlah aku dari pencobaan ini, akhirnya dia berdoa, ya Tuhan, bila ini kehendak-Mu, jadilah. Nah, saudara-saudari, itu bukan sikap konsisten. Konsisten adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk tetap ada dalam sebuah keadaan yang memang tidak mudah untuk melakukan apa yang mesti kita lakukan. Firman Tuhan tadi hendak saya kutip ulang, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ketika Anda dan saya berhasil, ketika kita mencapai apa yang kita cita-citakan, ketika kita bergumul berdoa, memanggil pelayan untuk berdoa, tolong doakan saya ingin berhasil, dan Anda berhasil dalam pendidikan, mendapatkan promosi jabatan, usaha berhasil, lalu apa? Apakah hanya sampai di situ? Firman Tuhan tadi mengatakan, yang harus kita lakukan adalah mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Ketika mengatakan Tuhan itu benar, bahwa kita hendak mengatakan, ya, hanya Tuhan yang benar di dalam dunia ini. Hanya firman-Nya yang bisa jadi pegangan. Dan saya berhasil pada saat ini, saya ada saat ini karena Dia benar. Karena Dia gunung batuku, gunung batu, artinya perlindungan. Yang hendak dikatakan bahwa di dalam dunia ini kita tidak bisa menjadikan hal apapun di luar Tuhan menjadi perlindungan yang kokoh, kuat, dan teguh bagi kita. Tidak ada yang sanggup untuk menjadi benteng yang kokoh, kuat, dan teguh bagi saudara selain Tuhan. Terlalu banyak bahaya yang bisa merenggut kehidupan kita, yang menghancurkan impian kita, yang membuat kita kemudian gagal dalam tujuan hidup kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi benteng yang teguh, kota berkubu, tempat perlindungan kita, di mana tidak ada satu kekuatan musuh pun yang bisa meraih kita, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Dia mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita harus menyaksikan itu. Banyak orang saat ini meragukan kuasa Tuhan dan beralih dari Tuhan, memakai begitu banyak kekuasaan lain di luar kekuatan kuasa Tuhan. Bahkan mereka menjadi Kristen tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka masih mengandalkan hal-hal lain. Ketika kita berhasil dan kita tahu itu karena Tuhan, kita harus berdiri dan mengatakan semua ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kota benteng. Karena Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Tidak ada kecurangan artinya begini. Kalau dulu waktu kecil kita bermain, entah bermain kelereng, entah bermain bentengan, atau bermain apapun juga, terkadang kita membuat aturan kita sendiri.
mesti begini, mesti begitu. Dan dalam permainan itu, ketika ada teman kita, kawan kita, atau kita pun melanggar aturan, maka kita mengatakan curang. Artinya kita melanggar perjanjian yang telah kita buat. Nah, garis bawahi, tidak ada kecurangan padanya. Artinya ketika Tuhan berjanji kepada kita, tidak ada kecurangan padanya. Artinya Dia akan melakukan apa yang Dia janjikan kepada kita. Dan ketika Anda berhasil, sebenarnya Anda tahu dalam diri Anda bahwa karena Tuhan menepati janjinya, Anda ada saat ini dalam keberhasilan Anda. Apapun keberhasilan Anda, itu karena tidak ada kecurangan padanya. Karena Tuhan menepati janjinya bagi Anda dan saya. Dia tidak pernah curang terhadap kita, tetapi Dia setia menepati janjinya. Sebab itu, keberhasilan Anda dan saya pada saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri episode kali ini. Orang benar bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Tetap berjuang. Kita yakin bahwa dalam kasih-Nya, kamu dapat, kamu bisa. Dia mau Anda berhasil. Dia mau Anda berdampak. Dia mau Anda untuk memuliakan namanya lewat keberhasilan yang Anda peroleh. Kita akan berjumpa kembali dalam episode Wajah Allah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.